Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini pagi ya. Seperti biasa, setiap pagi kegiatan saya memberi makan kelinci sambil cek-cek kondisi kelinci, ada yang sakit atau tidak. Apabila ada yang sakit, segera saya obati, terutama sakit kembung ya. Kalau kembung saya memakai obat garam yang dicampur dengan minyak goreng. Minyak goreng fungsinya untuk memecah gelembung udara. Terus garam itu menetralisir racun. Juga saya tambahkan probiotik ya, teman-teman. Jadi seperti ini kegiatan setiap pagi harinya. Nih ya, kelinci jenis New Zealand sama rek ya yang ada. Ini sedang molting atau ganti bulu atau bulunya rontok, teman-teman. Oke, kita pindah ke sisi satunya karena ini dua sisi. Jadi saling membelakangi. Tidak berhadapan-hadapan ya. Ini yang beranak 4, usia hampir 2 bulan. Sudah bisa disapih tapi memang sengaja saya belum sapih. Ini yang satunya teman-teman. Seperti ini kegiatannya setiap hari. Lanjut membersihkan kandangnya masku. Setiap pagi kita bersihkan kandangnya. Maaf ya teman-teman, ini memang gelap karena kelinci itu hewan nokturnal atau aktif di malam hari, jadi kandang kita bikin segelap mungkin walaupun di siang hari juga tenang ya, dingin, agak dingin, jadi memang gelap. Setiap hari kita bersihkan. Ini kotorannya sebagian untuk pakan cacing merah, cacing ANC, atau yang biasa ada di poultry atau tempat penjual makanan burung itu ya, makanan ternak bisa dijual, atau di toko-toko pancing itu. Jadi kita ternak kelinci tapi juga dimanfaatkan kotorannya untuk pakan cacing, sama sebagian banyak ya, 80% kita fermentasi untuk jadi pupuk, karena di sini sebenarnya adalah pabrik pupuk organik. Kita bersihkan teman-teman, yang basah-basah nanti untuk makan cacing merahnya ya. Jadi teman-teman kalau pelihara kelinci itu usahakan juga dimanfaatkan kotorannya ya, urinnya untuk pupuk cair, atau dikumpulkan bisa disetorkan ke CV kami. Terus kotoran padatnya difermentasi atau bisa disetorkan ke CV kami atau untuk pakan cacing. Nanti cacingnya kalau saya untuk pakan belut, nanti teman-teman simak. Jadi cacingnya selain untuk dijual juga untuk pakan belut ya, saya pelihara belut teman-teman. Baik, ini tempat budidaya cacingnya teman-teman. Saya menggunakan
alas terpal ya. Jadi saya memang sengaja tidak memfokuskan budidaya cacing, cuman hanya sampingan, jadi tidak perlu tidak perlu teknik khusus atau wadah khusus, cuman seperti ini saja. Nah, kita lihat cacingnya, itu cacingnya teman-teman, kelihatan tidak? Nah itu kalau di kamera mungkin tidak kelihatan ya merah-merahnya, tapi ada itu besar-besar, itu indukannya teman-teman. Cacing kuncinya cuma di air sama pakan, nggak ribet-ribet. Jadi teman-teman yang punya kelinci wajib pelihara cacing juga, jadi penghasilannya dua, dari cacing sama dari kelinci. Syukur-syukur difermentasi itu cacingnya teman-teman, difermentasi untuk pupuk ya, dijual bisa kalau sudah hancur. Atau casingnya ini teman-teman, yang di bawah ini adalah casing, ini bekas cacing. Untuk pupuk itu banyak sekali yang memanfaatkan casing itu ya, di pupuk. Jadi sangat potensi sekali teman-teman ternak kelinci itu, nanti larinya kemana-kemana. Jangan hanya fokus ke kelinci aja teman-teman, remuk semprot biostarter ya, atau dekomposer atau bahan pengurai biar cepat, biar terfermentasi. Kalau nggak punya dekomposer ya pakai ragi tape itu ya teman-teman. Nah ini casingnya itu masih ada cacingnya teman-teman. Jadi kalau yang di atas itu tadi yang di terpal, kalau sudah sekiranya sudah lama itu saya taruh di bawah sini, cacingnya masih banyak ya teman-teman. Pada saat saya pindah itu kondisi agak kering, cacingnya sudah tidak ada teman-teman, tapi kan ada telurnya, ada kokonnya. Nah itu menetas di sini, jadi masih bisa kita panen nanti untuk pakan belut teman-teman. Saya nggak ambilnya cuman sebatas kebutuhan aja, nggak banyak teman-teman, nggak saya ambil semuanya itu. Jadi kita dari kelinci itu dapat cacing juga untuk pakan belut. Kalau yang punya burung murai itu bisa untuk pakan burung murai. Jadi biarpun kelincinya nggak untung, tapi ada sisi lain yang menguntungkan teman-teman, karena hanya memanfaatkan limbahnya saja, ini tidak beli, tidak dibuang teman-teman. Jadi ini solusi buat teman-teman yang bingung buang kotorannya ya, nggak bisa ngejual. Oke teman-teman, silahkan simak tempat budidaya belut saya. Teman-teman bisa budidaya belutnya di terpal atau di kolam. Saya menggunakan tong bekas fermentasi pupuk ya, jadi ini tong yang sudah tidak terpakai, kapasitas 1000 liter, itu saya manfaatkan untuk budidaya belut pembesaran. Kita paskan kameranya dulu teman-teman, maaf ya, saya cuman pakai kamera HP. Oke teman-teman, kalau info dari saya bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan komen. Bila teman-teman pengen tahu cara pembuatan pupuk cairnya, komen, tulis di
kolom komentar ya teman-teman, atau belutnya silahkan tulis di kolom komentar. Oke, sampai di sini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.